Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman. Di sini saya akan membahas tentang eh, berbagai berbagai macam sumber dari stres, dan juga cara menghadapinya tentunya teman-teman. Apakah teman-teman tahu ya? Jelasnya pastinya tahu ya yang dinamakan stres itu. Jadi stres adalah kondisi di mana kita itu eh, psikologis kita nampak tersiksa teman-teman, menjadi tidak enak, menjadi tekanan. Intinya kita merasa kita ini butuh hiburan, kita ini butuh semangat, butuh motivasi, butuh sebagainya di saat kita berada di titik terendah, yaitu stres teman-teman. Stres ini ada teman-teman berbagai sumber penyebabnya teman-teman. Nah, kali ini aku akan mengulas beberapa penyebab dari stres teman-teman. Yakni yang pertama ada frustasi teman-teman. Nah, frustasi ini timbul jika kita mempunyai keinginan ya teman-teman. Nah, keinginan itu tidak tercapai ataupun gagal. Kita merasa diri kita ini gagal dan frustasi teman-teman. Frustasi itu ketidakmampuan kita menghadapi kenyataan teman-teman. Jadi rasa kecewa kita terhadap apa-apa yang telah kita kerjakan menjadi sia-sia teman-teman. Nah, itu yang dinamakan frustasi. Frustasi ini adalah sumber-sumber dari stres teman-teman. Bisa menjadi sumber dari stres. Jadi jangan frustasi teman-teman, tetapi frustasi yang baik, yakni frustasi yang ya sekadarnya teman-teman. Jangan berlebihan, ini bisa menyebabkan stres. Ada frustasi yang timbul karena stres dari luar, seperti bencana alam, kecelakaan, kematian orang yang tercinta, norma-norma, adat, kecelakaan. Penyakit dapat menimbulkan frustasi dan dapat melemahkan daya tahan stres. Nah, ini teman-teman. Jika kita frustasi dan daya tahan tubuh kita terhadap stres itu lemah teman-teman, ya kita akan mengalami stres. Kita akan mengalami tekanan pada diri kita. Ada juga frustasi yang timbul karena stresor dari dalam, misalnya cacat badania atau kegagalan dalam usaha moral sehingga penilaian diri sendiri menjadi buruk. Sangat tidak enak, merupakan frustasi yang berhubungan dengan kebutuhan akan harga diri. Nah, itu merupakan yang pertama dari sumber stres psikologis. Lalu yang kedua ada konflik. Konflik ini terjadi jika kita tidak dapat memilih antara dua atau lebih macam kebutuhan atau tujuan, ataupun kita sedang berada dalam menyelesaikan masalah teman-teman, berada dalam suatu katakanlah tujuan teman-teman. Nah, kita tidak sependapat sama yang lain, kita akan mengalami konflik. Nah, konflik ini rawan teman-teman terjadi. Konflik ini biasa saja kalau kita menyikapinya dengan dewasa teman-teman. Tapi kalau konfliknya berkepanjangan seperti bertengkar sama satu sama lain hingga bertahun-tahun, hingga berpuluh-puluh tahun, nah itu yang menjadi masalah, bisa menjadi sumber stres dan kita kepikiran terus. Contoh lain adalah konflik yang terjadi bila kita harus memilih antara beberapa hal yang semuanya tidak kita inginkan. Nah, misalnya pekerjaan tidak menarik atau menganggur, menikah dengan orang yang tidak simpatik, atau kemungkinan tidak menikah sama sekali. Nah, pilihan-pilihan ini sangat sulit teman-teman. Tetapi pilihan-pilihan ini adalah ciri bahwa kita hidup teman-teman. Terkadang hidup tidak adil teman-teman. Tapi ya kita harus berusaha teman-teman. Pilihan itu sulit, tetapi kita mampu pastinya tanggung jawab teman-teman. Nah, ini ada contoh tekanan dari luar, yakni orang tua menuntut dari anak prestasi sekolah yang terlalu tinggi. Istri tiap hari mengeluh kepada suaminya kan bahwa uang belanja tidak cukup. Ini juga merupakan sumber-sumber stres teman-teman. Itu tadi masuk ke konflik teman-teman, konflik berkeluarga. Lah, intinya konflik itu banyak teman-teman, tergantung situasi, tergantung kondisi teman-teman ya. Jika kita sekolah ya kita banyak tugas,
sebagainya, itu bisa menjadi sumber stres jika daya tahan tubuh kita tidak mampu menahannya, teman-teman. Tapi pasti bisa kok, teman-teman. Soalnya Allah sendiri mengatakan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Nah, tadinya berserah aja, teman-teman, dan berdoa. Yang ketiga ada krisis, teman-teman. Krisis adalah karena stresor mendadak dan besar yang menimbulkan stres pada seseorang individu, teman-teman. Misalnya kematian, kecelakaan, penyakit yang memerlukan operasi, masuk sekolah, membutuhkan biaya besar. Dahulu kala dikira bahwa krisis selalu tak baik-baik kesehatan jiwa. Sekarang ini ternyata tidak demikian. Setelah mengalami krisis, kemungkinan yang terjadi pada individu itu akan lebih mudah terganggu bila stres lagi, lebih matang atau lebih kuat menghadapi stres di hari kemudian. Nah, ini tuh ada dua, teman-teman. Ada sisi baik dan sisi buruk dari krisis, teman-teman. Krisis adalah karena stres mendadak dan besar yang menimbulkan stres pada seorang individu, teman-teman. Penyebab dari stres. Ada dua kemungkinan yang bisa terjadi setelah krisis, teman-teman. Yang pertama trauma pastinya, teman-teman. Trauma ini jikalau kita mengalami sesuatu yang buruk lagi, teman-teman. Nah, kita ini bisa trauma. Itu sisi buruknya, teman-teman. Nah, sisi baiknya lebih matang atau lebih kuat menghadapi stres. Nah, itu pilihan, teman-teman. Teman-teman bertanya yang mana? Aku harap teman-teman ya berada yang kedua, lebih kuat dalam menghadapi masalah, kuat dalam menghadapi stres. Lalu yang keempat, penyebab stres sendiri sudah sih, itu aja sih. Yang pertama ada frustasi, yang kedua ada konflik, yang ketiga ada krisis. Nah, itu aja. Lalu bagaimana, teman-teman, langkah kita dalam menghadapi stres? Langkah pertama yaitu kita harus menghadapi dan mengatasi stres adalah mengakui bahwa kita sedang mengalami stres, teman-teman. Salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam mengontrol stres kita, yakni yang pertama kita mengakui, oh iya, aku ini lagi stres itu. Aku harus senang. Nah, itu langkah pertama, yaitu mengakui kita bahwa kita lagi stres. Dan menyadari apa yang sedang terjadi dalam diri kita. Tidak ada hal yang paling mengetahui kecuali diri kita sendiri, teman-teman. Jadi diri kita sendirilah yang mampu mengenali tubuh kita, mampu mengenali keadaan kita, mampu mengenali bagaimana enaknya tubuh kita sendiri. Untuk mencegah stres lagi, mengubah sikap terhadap stresor, maka penting stresor itu dianggap makin besar stres yang timbul sebagai akibatnya makin santai dan relaks stresor itu dihadapi. Ya, itu menghadapi stres, teknik menghadapi stres yakni yang pertama mengakui bahwa kita stres, yang kedua berelaksasi, teman-teman. Kita harus melepaskan segala hal yang membebani diri kita sendiri, teman-teman. Kita harus menyadari bahwa kita mempunyai masalah ini ya, meskipun berat, teman-teman, kita harus berusaha melepaskannya. Melepaskan tidak berarti lepas dari tanggung jawab, teman-teman, tapi ya melepas itu ya semisal kita mempunyai masalah yang besar, kita ya mengakui bahwa kita ada ini pekerjaan ini, semisal pekerjaan ini bukan kita lepas tanggung jawab, tetapi kita aku ini lagi gak enak, ditunda dulu lah, tapi nanti dikerjakan pelan-pelan gitu, teman-teman. Dan temukan cara untuk menghadapi stres itu sendiri. Kalian harus menemukan bagaimana enaknya kalian, bagaimana kalian menghadapi stres itu, dan tidak berlarut-larut dalam kesedihan ataupun dalam frustasi. Itu yang merupakan penyebab dari stres, teman-teman. Mungkin itu, teman-teman, yang bisa aku sampaikan ya. Salam sehat semuanya, semoga sehat jasmani dan sehat rohani, teman-teman. Jangan lupa ya, teman-teman, subscribe, komen, dan like, teman-teman. Dan semoga aku bisa membagikan ilmu-ilmu atau membagikan pengetahuan yang bismillah untuk bermanfaat bagi kita semua. Amin amin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.